Dan juga sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Abdul Hai juga. Halo Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bi khair. Kita akan Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kita Allah. Insya Allah teman-teman bisa ikut serta hari ini. Untuk referensi hari ini, insya Allah langsung Kang Abik menyampaikan langsung materinya. Insya Allah teman-teman disiapkan catatannya, disiapkan buku-bukunya untuk mencatat hal-hal yang dikiranya penting. Seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita kita mulai kajian ini atau kelas kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kita keberkahan di sisa-sisa akhir Ramadan ini, di injury time Ramadan ini, dan juga Allah berikan kepahaman kita dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita pada hari ini, insya Allah. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Abdullah Hai. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih kepada Ustadz Siddiq sebagai moderator yang telah memberikan dan mengatur kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi di media online ini. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan, berikan kesempatan dan taufik untuk bersilaturahmi di media online ini. Kemudian terima kasih kita yang spesial kepada bintang tamu kita, yaitu dosen tamu kita, Bapak Dr. Dr. Habibur Rahman Syairozi. Semoga beliau ini selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan karya-karya yang hebat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang karya-karya beliau itu telah menjadi satu fenomena dalam dunia pernovelan atau sastra Indonesia yang biasanya namanya novel itu berisi hal-hal yang aneh-aneh atau berani dalam melakukan hal-hal yang buruk dalam segi pengungkapan ya, kadang-kadang kekerasan, kadang-kadang kebebasan, kadang-kadang gelombang rasa kejiwaan dan sebagainya. Jadi dunia sastra itu seakan-akan sesuatu yang tidak normal. Maka bintang tamu kita yaitu Ustadz Habibur Rahman Al-Syairozi membalikan fakta tersebut, kemudian menampilkan dengan hal-hal yang ideal bagi kaum muslimin. Nah, ini adalah sehingga menjadi novel-novel pembangkit jiwa. Semoga jiwa kita bangkit semua kalau baca karya-karya beliau. Dan sampai saat ini masih terus bisa kita nikmati untuk bekal atau untuk teman kita mengisi kehidupan, juga mungkin kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi agar dibaca sehingga akan mengubah paradigma mereka tentang kehidupan dengan pemandangan yang lebih baik. Baik, sebagai permulaan, ya, sebagaimana judulnya, kita ini akan mengkaji tentang qimatuz zaman 'indal ulama, yaitu bagaimana atau begini ulama menghargai waktu. Itu judulnya ya, begini ulama menghargai waktu. Ini kita akan mengkaji kitab
Syekh namanya kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Karyangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Kitab ini sangat fenomenal sehingga sering dicetak ulang. Sering dicetak ulang. Nah, saat ini kita ingin membaca sekilas isi dari kitab tersebut sehingga kita bisa mendapat manfaat dari isinya. Kemudian nanti kita mendengar pengalaman langsung dari pelaku, orang yang bagaimana bisa memanfaatkan waktunya sehingga menghasilkan karya-karya istimewa, yaitu Kang Abik sendiri. Ya, beliau ini dalam usia muda tapi karya-karyanya fenomenal. Nah, kita pengen mendapatkan insight atau keterangan dari beliau atau penjelasan atau pengalaman dalam bagaimana memanfaatkan waktu. Nah, inilah yang akan kita ingin dapatkan dari beliau. Semoga ya. Nah, ini saya akan tampilkan penampilan atau screen dari kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Ini saya share screen-nya ya. Nah, ini adalah kitabnya ya. Kitabnya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, nanti di-share oleh tim ke grup ya, Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Bayangkan ini tulisan di atasnya. Wal waktu anfasu ma unita bihifzihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'. Kata Wazir Saleh Yahya bin Hubairah. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga. Tetapi saya lihat waktu itulah yang paling mudah disia-siakan oleh manusia. Bagaimana waktu ini sangat berharga? Coba sekarang kita perhatikan, bentar ya. Kita perhatikan kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat surah Wal Asri. Ya. Kata beliau ini, halaman 21 ya. Kata beliau ini apa nih kata beliau? Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi atau bersumpah dengan waktu. Kemudian kenapa waktu itu Allah sampai gunakan untuk bersumpah? Nah, karena seandainya Anda menyia-nyiakan 1000 tahun waktu Anda dalam perkara yang tidak berguna, kemudian Anda ini taubat. Dan taubat Anda itu Anda isi dengan kebaikan, maka dengan taubat yang sebentar ini akan mengubah waktu Anda ini, nasib Anda menjadi nasib sebagai orang yang berbahagia. Maka dengan gara-gara taubat yang sebentar ini, maka Anda akan tinggal di surga selama-lamanya. Ini artinya, katanya, sesuatu yang sangat berharga bagi manusia adalah masa-masa yang dia lewati dalam kehidupannya. Bagaimana masa-masa dalam kehidupannya itu bisa dia gunakan untuk bertobat. Sehingga akhirnya semua kehidupannya menjadi kebahagiaan. Bagaimana kalau seluruhnya, kalau sedikit saja digunakan waktunya untuk tobat, maka menjadi kebahagiaan sepanjang masa. Maka bagaimana kalau seluruh waktu itu dia gunakan untuk kebaikan. Nah, karena itu di sini ya dijelaskan, kita lihat bagaimana para ulama sangat menjaga waktu. Kita lihat kata-kata ulama, ya, bagaimana mereka menghargai waktu dalam kitab ini ya. Ya. Saya baca saja di sini ya. Amr bin Qais, Abdul Mas'ud mengatakan, dia merasa sangat menyesal ketika ada waktu yang lewat dari usianya, tapi tidak ada karya yang bertambah yang dia bisa kerjakan. Jadi beliau menyatakan penyesalannya itu kalau sampai dari usianya ada yang terlewat tanpa dia isi dengan kebaikan. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, Yabna Adam innama anta ayyam.
adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananir. Hai anak manusia, Anda ini sebetulnya nilai Anda itu atau hakikat Anda itu adalah waktu-waktu yang engkau lewati dalam kehidupan. Karena itu katanya, kata beliau ini, saya dapati orang-orang yang lebih perhitungan dalam masalah waktu, dalam masalah menggunakan waktu dibandingkan dia dalam menggunakan harta berupa dinar maupun dirhamnya. Karena waktu itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Kalau waktu kehidupan sudah habis, maka dinar dan dirham itu tidak ada harganya. Maka yang dia sangat perhitungan itu adalah waktu. Kemudian kata Hamad, ya, Hamad bin Salmah, isi waktunya hanya apa? Hanya ada 3 ternyata. Yaitu kadang-kadang dia meriwayatkan hadis, kadang-kadang dia membaca, kadang-kadang dia bertasbih, kadang-kadang dia sholat. Jadi waktunya itu buat apa? Nggak, itu aja, nggak ada istilah main-main, ya, atau membuang-buang waktu dan sebagainya. Kemudian ada yang dikatakan Imam Khalil bin Ahmad. Diriwayatkan dia ini katanya apa? Waktu atau masa-masa yang paling dia sesali atau paling berat apa? Waktu saat dia makan. Karena apa? Makan itu dianggap tidak ada nilainya. Tidak ada nilai penambahan. Jadi buang-buang waktu, makan aja barang, ya. Coba bayangkan kita ini senang-senangnya itu makan. Nah, beliau ini Imam Khalil bin Ahmad merasa sangat rugi ketika makan. Jadi makan yang berapa menit aja bagi beliau itu sangat rugi. Karena berarti tidak ada karya, cuman menikmati saja, ya. Padahal dengan makan itu dia menambah energi. Bayangkan kalau dibuang-buang waktunya. Makan saja yang ada nilainya, kata beliau itu terhitung rugi saya, rugi, ya. Maka makannya itu cepet-cepet aja, ya. Makannya cepet-cepet saja. Kemudian Qadi Abu Yusuf, bayangin. Qadi, ya, seorang qadi. Qadi itu artinya hakim agung, jaksa agung. Dia ini pada saat meninggalnya, saat meninggal itu beliau itu kerjanya sedang mengkaji permasalahan fikih. Mau meninggal tapi masih mengkaji masalah fikih. Jadi menyesal kalau sampai mati ada sesuatu ilmu fikih yang terlewat darinya. Jadi mau mati saja masih mengkaji masalah fikih. Bayangkan, ya. Kemudian ada lagi ulama-ulama yang menjelaskan bahwa Qadi Abu Yusuf juga, ya. Qadi Abu Yusuf. Gimana Abu Yusuf ini? Imam Abu Yusuf ini ketika anaknya meninggal, beliau ini menugaskan orang untuk mengurusi pengkapanan anaknya, penguburan anaknya. Untuk apa? Karena dia pengen ngajar. Ya. Mengajar itu lebih penting dari dia daripada ngurusin kematian anaknya. Bayangkan, ya. Orang itu biasanya alasannya berhari-hari karena meninggalnya anak. Nah, ini beliau anaknya diserahkan kepada orang lain untuk diurus. Dia mau kemana? Dia mau pergi ke majelis pengajian untuk memberikan pengajaran. Kemudian ada Imam Muhammad bin Hasan. Diriwayatkan beliau ini tidur malam itu sedikit saja. Kenapa? Karena untuk belajar. Bayangkan, imam yang ilmunya itu tidak ada tandingannya, tapi ilmu malam-malamnya diisi untuk belajar. Jangan sampai malamnya habis untuk tidur semua. Jadi tidurnya sebentar aja. Tapi sebagian besarnya digunakan untuk belajar, ya. Kemudian diriwayatkan katanya, begini ya, Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in. Ini beliau ini menghabiskan waktunya dan uangnya untuk belajar, ya, untuk belajar. Jadi warisannya habis untuk belajar. Sampai ada 1.000.000 dirham habis untuk belajar. Berarti kalau 1.000.000 dirham itu puluhan miliar rupiah sekarang. Puluhan miliar habis orang kaya raya hartanya untuk belajar semua. Bayangkan. Itulah kenapa rahasianya para ulama-ulama kita dulu itu sangat produktif, ya. Sangat produktif karena bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah sebagian dari kisah-kisah para ulama. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan penuturan langsung dari orang yang kita kagumi, karya-karyanya sangat bermanfaat
untuk menjadi teman kita ataupun menjadi hadiah bagi orang-orang yang kita kasihi agar dia itu berubah menjadi lebih baik karena membaca karya itu, yaitu karya-karya yang ditulis oleh Kang Abik yang dikatakan sebagai novel pembangun jiwa. Nah, ya. Jadi novel ini sangat istimewa, menggegerkan dunia pernovelan Indonesia dan terutama menggegerkan kalangan sekuler. Karena kalangan sekuler biasanya berisikan novel itu hal-hal yang mesum, ya, yang membuat orang itu menyimpang dan sebagainya. Justru Kang Abik ini menampilkan sosok-sosok yang istimewa, seperti Fahri misalnya. Sehingga orang itu merasa semuanya Fahri. Bahkan ada yang ke Kairo berbondong-bondong pengen menjadi Fahri dan mencari Aisyah, tapi nggak ketemu Aisyahnya ya. Atau sebagian ketemu, alhamdulillah, tapi banyaknya nggak dapat. Nah ini ya, ini tanggung jawab Kang Abik ini ya. Karena semuanya terobsesi dengan sosok Fahri dan Aisyah yang kaya raya dan cantik itu ya. Nah, semoga yang masih jomblo-jomblo ini dapat ya Aisyahnya masing-masing. Ya. Baik, kita langsung dengarkan penuturan beliau sehingga waktu-waktu kita nanti ya yang setelahnya ini akan kita serahkan semuanya ke Kang Abik bagaimana menceritakan kejadian atau peristiwa atau pengalaman beliau dalam menggunakan waktunya sehingga menghasilkan karya-karya istimewa ya. Baik, saya persilakan dari saya cukup sekian. Terima kasih ya. Saya serahkan kepada Kang Abik untuk menyampaikan orasinya atau penuturannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu as-sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadzun Al-Karim, Al-Ustadz Dr. Abdul Hayy Al-Katani, guru saya yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh santri atau mahasiswa yang ikut dalam Al-Katani Institute yang semoga semuanya dilimpahi ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyashaimun wassaimat rahimakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung, kita hitung-hitung nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terkait sama nikmat ini juga dibahas oleh Syekh Abdul Fattah Abu Hudah dalam pengantar di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Menurut beliau bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua, usul wa furu', yaitu nikmat yang sifatnya adalah nikmat yang pokok-pokok dan juga nikmat yang sifatnya itu cabang. Beliau menyontohkan nikmat yang berupa furu' itu adalah seperti misalnya kita mampu untuk menjaga al-ibadah yang sifatnya sunnah-sunnah, nawafil, itu termasuk nikmat-nikmat yang sifatnya adalah furu', termasuk juga mendapatkan tambahan ilmu, ya, ilmu yang sifatnya tambahan, itu juga nikmat yang furu'. Kemudian nikmat yang usul, menurut Syekh Abu Fattah Hudah adalah nikmatul iman, kemudian nikmatus sihhah wal afiyah, nikmatul ilmi, jadi nikmat ilmu secara global. Ilmu itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar, yang menurut Syekh Abu Fattah adalah disinilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu kalau kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi rahasia kenapa para ulama tadi seperti disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Abdul Hayy Al-Katani, sedemikian dahsyat ulama dalam memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk menulis ilmu. Dan menurut Syekh Abu Fattah Abu Hudah, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah
kepada kita adalah nikmatuz zaman, yaitu nikmat waktu. Karena waktu itulah sesungguhnya adalah hidup kita. As-saimun was-saimat rahimakumullah, ya. Kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abu Fatah Fuhudah, yaitu Qimmatuz Zaman Indal Ulama, memang kita menjadi sangat malu dengan diri kita sendiri. Saya sendiri kalau kadang-kadang muncul ya apa itu rasa males begitu, ya. Kemudian saya berusaha untuk menyemangati diri saya sendiri. Di antara yang saya baca memang buku-bukunya Syekh Abu Fatah Fuhudah, ya. Ya, Qimmatuz Zaman Indal Ulama, kemudian apa itu Al-Ulama Al-Uzab, ya, itu adalah buku-buku yang luar biasa yang sangat memotivasi kita, karena memang Syekh Abu Fatah Fuhudah menulis buku ini, buku Qimmatuz Zaman Indal Ulama ini, kalau kita baca pengantarnya, memang untuk memotivasi para tulabul ilmi. Ya, menurut beliau ketika apa itu para pelajar, para mahasiswa itu sedang futur saat ini himmahnya, sedang loyo kira-kira begitu, ya. Ini memang perlu dihadirkan kembali keteladanan-keteladanan dari para ulama dalam memanfaatkan ilmu. Yang kadang-kadang kalau kita baca itu seperti mereka itu seperti hidup apa itu di zaman yang jauh sekali dari kita, seperti di alam mimpi yang tidak mungkin kita laksanakan. Nah, tapi itulah yang terjadi. Mereka luar biasa dalam memanfaatkan apa itu waktunya, gitu kan. Tadi disampaikan oleh Syekh kita Dr. Abdul Hayy bagaimana apa itu ulama pendahulu kita yang sampai menjelang wafatnya itu sampai tetap apa itu mengkaji ilmu fikih, dan itu tidak hanya beliau, banyak sekali ulama-ulama yang lain yang direkam oleh Syekh Abu Fatah Fuhudah, bahkan menjelang apa itu wafatnya itu masih sibuk dengan apa itu dengan ilmu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Biruni yang sangat terkenal itu, ya. Al-Biruni itu dalam kondisi sakit, ya, itu masih minta belajar satu ilmu faraid, ya. Kemudian ketika seorang imam yang ahli ilmu faraid itu datang kepada Al-Biruni, dan saat itu nafas beliau udah tersengal-sengal begitu, jadi udah mau nazak kira-kira begitu, tersengal-sengal. Jadi ulama yang mau apa itu mau mengajari istilahnya itu tentang ilmu itu sempat berkata apa itu karena apa itu ada rasa kasihan begitu, apa fi hadhihi al-halah, apakah dalam kondisi yang seperti ini masih harus belajar, kan gitu kan. Nah, yang menarik itu Al-Biruni menjawab, gitu kan, biarkanlah aku ini, istilahnya kalau dalam bahasa kita nggak penasaran dengan ilmu itu, jangan sampai apa itu aku meninggal aku nggak tahu tentang ilmu itu, karena begitu. Ini dahsyatnya ulama kita yang kemudian itu apa itu ilmu itu akhirnya diajarkan, kemudian selesai mengajarkan apa itu ulama itu pulang, dan begitu keluar dari pintunya apa itu rumah Al-Biruni, terdengar di dalam rumah itu jeritan apa itu keluarga dari Al-Biruni, artinya Imam Al-Biruni itu wafat. Jadi benar-benar menjelang sakaratul maut itu masih belajar. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi memang saya merekomendasikan untuk siapa saja mahasiswa apa tuh kaum muslimin, para santri, untuk membaca buku Qimmatuz Zaman Indal Ulama, tidak hanya sekali, berulang-ulang kali. Kalau loyo malas baca buku ini akan memotivasi. Baik, sekali lagi saya menyampaikan bahwa kalau saya membaca buku ini, maka saya malu pada diri saya sendiri. Dan saya sebenarnya menjadi sangat malu untuk menceritakan diri saya ketika berhadapan dengan apa itu ulama-ulama yang luar biasa ini, dengan apa itu karya-karya yang luar biasa. Apa yang saya tulis ini nggak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang mereka hasilkan, dibandingkan dengan Tobari yang digambarkan di dalam apa ini dalam kitab Qimmatuz Zaman ini. Tobari itu punya azimah yang luar biasa ketika mau menulis tafsirnya. Itu sempat berdialog dengan apa itu kawan-kawannya yang sama semuanya adalah para ulama begitu. Itu sempat ditanya, kira-kira akan berapa halaman akan kau tulis tafsir kamu, kira begitu. Kemudian Imam Tobari menjelaskan, ya kira-kira saya akan tulis 30.000 lembar. Jadi dalam benak apa itu Imam Tobari itu tafsirnya adalah 30.000 lembar. Seorang apa itu ulama mengatakan,
wah kalau ini kamu laksanakan, 30.000 ini benar-benar pengen kamu laksanakan, ini umur kamu akan habis dan ilmunya belum kamu tuliskan sampai selesai, sampai tamam, kayak begitu. Kemudian sama Imam Tobari diringkas menjadi 3.000 lembar ya. Jadi kalau jangan kita bayangkan lembarannya seperti lembaran sekarang, kadang-kadang lembaran manuskrip dulu itu besar-besar itu. Makanya jadinya kitabnya itu kemudian berjilid-jilid, dan kemudian nanti sampai seorang muridnya Imam Tobari itu menghitung ya jumlah jumlah buku dan karya yang berhasil ditulis oleh Imam Tobari, semuanya dihitung itu mencapai 380.000 halaman totalnya. Sehingga kalau diteliti istilahnya sejak Imam Tobari itu usia hilm ya, usia balik gitu kan, sampai beliau wafat itu rata-rata tiap hari itu menulis 14 halaman. Ada ulama yang menghitung tiap hari itu berarti Imam Tobari menulis 40 halaman tiap hari, kayak begitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang mestinya itu kembali kita hadirkan di tengah-tengah kita untuk menyemangati kita, untuk menyemangati anak-anak muda kita. Semangat-semangat seperti ini yang kadang-kadang kita merasa ini sesuatu yang seperti di alam mimpi begitu ya. Alam mimpi artinya itu sekedar imajinasi doang seolah-olah, padahal ini nyata. Itu imam-imam besar kita memang seperti itu, ulama kita memang seperti itu. Dan sayangnya yang sekarang itu memiliki etos semacam itu, kalau kita boleh jujur ya, itu justru ilmuwan-ilmuwan yang ada di negara-negara maju ya, yang ada di Jepang, yang ada di Jerman, yang ada di Amerika gitu kan. Beberapa kali saya ke Jepang kemudian ke Amerika itu mendapat cerita dari teman-teman kita yang sedang belajar di sana, sedang S3 di sana. Banyak di antara ilmuwan-ilmuwan itu misalnya untuk meneliti sesuatu itu bisa 1 minggu itu berada di laboratorium, dia siang dan malam ada di laboratorium gitu, bahkan membawa bekal di laboratorium gitu, bahkan tidurnya itu di laboratorium. Sedemikian dahsyatnya mereka memanfaatkan waktu. Dan beberapa kali saya ke kampus-kampus terkemuka di dunia ini, misalnya saya ke Amerika, saya mencoba melihat. Selalu kalau saya ke negara-negara maju itu yang saya lihat pertama adalah masjid biasanya. Saya cari masjid, yang pertama kan memang untuk mengetahui seperti apa itu kondisi umat Islam di sana, dan sekaligus memang kita mau sholat kan gitu kan. Biasanya saya cari masjid, yang kedua yang saya cari restoran yang halal karena memang perlu makan yang halal gitu kan. Yang ketiga itu selalu saya sempatkan untuk melihat perpustakaan yang ada di kota itu atau ada di kampus itu. Misalnya saya pernah sampai ke Bloomington. Ya. Bloomington itu satu kota kecil di Amerika, di Indiana. Ya. Di sana ada Indiana University, itu di tengah kota Bloomington. Ya. Kotanya itu ya kampusnya itu, gitu. Kampusnya itu menjadi kotanya lah. Saya saat itu musim dingin ya, kira-kira minus 4 derajat, kira-kira begitu. Di tengah musim dingin itu, saya tanya ke teman-teman di sana, perpustakaan di sini Indiana University itu buka berapa jam, saya tanya. Kemudian teman kita menjawab 24 jam Ustaz. Benar. Kalau begitu nanti malam, tengah malam kita ke sana. Serius Ustaz? Serius. Kemudian tengah malam saya bangunkan teman kita jam 12 kira-kira kita bangun, kemudian di tengah musim dingin itu benar-benar sangat dingin sekali, tengah malam masih ada salju, kita berangkat ke perpustakaan. Saya pengen tahu apakah perpustakaan itu benar-benar buka. Kalau perpustakaan itu benar-benar buka, apakah ada orang yang di sana membaca dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Kemudian saya ke sana ke perpustakaan dan benar perpustakaan itu buka. Ya. Terus kemudian saya masuk, ya kan. Saya sempat mengira paling cuma buka doang, tapi nggak ada orang yang aktif di situ. Ternyata saya terkejut. Ya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di situ pelajar-pelajar Amerika, mahasiswa, ya, itu di tengah malam mereka belajar di perpustakaan, mengerjakan tugas di perpustakaan. Di tengah-tengah perpustakaan itu ada kafenya. Kalau mereka ngantuk, kemudian mereka bisa beli kopi di tengah itu.
kemudian apa itu, dan benar-benar 24 jam mereka bawa bantal ke perpustakaan. Ini kalau kita tadi apa itu mendengarkan dari apa itu Ustadz kita Syekhona Dr. Abdul Hayy tadi, bahwa ulama kita itu nyaris tidak tidurnya sedikit, kemudian bahwa makan itu juga apa itu waktu yang disesali, ya kan? Nah, kita menemukan seperti itu kondisi apa itu perpustakaan yang ada di Amerika, mahasiswanya itu sangat serius dalam apa itu belajar. Maka ketika saya melihat apa itu fenomena yang ada di perpustakaan Indiana University, kemudian saya mengatakan bangsa saya kalau mau mengalahkan Amerika ini berat ini. Kita akan mengalahkan Amerika itu kalau perpustakaan kita juga kira-kira sama dengan perpustakaan yang di sana yang buka, dan kemudian mahasiswanya juga apa itu benar-benar belajar kan itu. Dan itu tidak hanya di Indiana University. Suatu ketika saya apa itu sampai di apa itu UK, United Kingdom, di Inggris ya, juga sama, saya sempatkan untuk mampir ke perpustakaan yang ada di sana, termasuk ketika saya syuting film Ayat-Ayat Cinta 2, itu juga saya sempatkan untuk mengunjungi beberapa kampus dan saya lihat perpustakaannya. Saya menemukan misalnya di York University, Inggris, itu juga perpustakaan di sana itu buka 24 jam. Saya diajak oleh mahasiswa, bahkan diajak ke apa satu ruang, dia bilang, Ustadz, ini ruang lengkap nih Ustadz, ada sleeping bag semuanya lengkap, ada kamar mandinya. Istilahnya Ustadz itu kalau mau misalnya 3 bulan di perpustakaan saja, itu bisa, nggak usah khawatir. Di situ juga ada kantinnya, ada tempat untuk mandinya, tempat disediakan semuanya, musim dingin disediakan sleeping bag dan lain sebagainya. Jadi sangat nyaman untuk apa itu belajar. Itu di York University. Hal yang sama juga saya temukan misalnya di apa itu Lancaster University. Jadi dari Manchester itu ke utara kira-kira 1 jam pakai apa itu metro, kalau orang Mesir mengatakan pakai kereta begitu ya. Itu nanti ada kota kecil namanya kota Lancaster. Itu juga sama, perpustakaan itu buka 24 jam. Kemudian kita bisa milih ruangan yang seperti apa, bisa milih, bisa ruangan untuk sendiri, 1 orang sendiri ada, ruangan untuk 2 orang ada, ruangan untuk 4 orang ada, mau diskusi untuk 8 orang juga ada proyektornya, kita bisa memilih apa itu ruang-ruangan yang di perpustakaan itu sangat-sangat nyaman, buka 24 jam dan tidak ada apa itu ditanya tentang kartu atau identitas sama sekali enggak. Jadi orang bisa brudas-brudus masuk ke perpustakaan itu sangat bebas ya. Ini yang terjadi di negara-negara maju ya. Justru apa itu yang mewarisi, istilahnya yang meniru semangat ulama kita adalah mereka, dan kita harus orang mereka sendiri, kalau ulama apa itu ilmuwan mereka itu adil dan insaf, mereka juga mengatakan bahwa mereka itu belajar untuk disiplin itu juga dari ulama-ulama ilmuwan-ilmuwan muslim, karena awal mereka mendirikan kampus dulu ya, seperti kampus yang ada di Italia, kampus yang ada di Paris, kampus yang ada di Inggris, itu mereka belajar dari mana? Dari Andalusia, dari Cordoba ya, dari apa itu Toledo. Ya, jadi mereka belajar dari ulama-ulama kita, kedisiplinannya, tentang semangat berkaryanya. Guru-guru besar mereka awal-awal itu ya ulama-ulama kita yang tadi sebagian sejarahnya itu sudah disampaikan dengan sangat indah oleh Ustadzuna Dr. Abdul Hayy Al-Katani. Jadi ini sekedar apa itu untuk menambah. Sekarang mungkin pengalaman saya pribadi, sekali lagi jangan apa itu kemudian membandingkan istilahnya seolah-olah saya juga seperti mereka. Saya harus jujur bahwa saya masih jauh sekali ketika membaca buku Qimatuz Zaman, Indal Ulama, ini jauh dari apa itu kedisiplinan para ulama kita ini. Saya masih juga dalam rangka belajar untuk meneladani mereka semuanya. Yang jelas apa itu secara profesional apa itu saya masuk ke dalam dunia kepenulisan secara profesional ya. Saya harus mengakui dan saya harus menyampaikan rasa apa itu ta'zim sekaligus rasa terima kasih saya kepada Ustadz Abdul Hayy Al-Katani, bahwa secara profesional saya masuk di dunia kepenulisan itu sejak saya bergabung di tim penerjemahan bersama Ustadz Abdul Hayy Al-Katani. Yang saya masuk profesional itu ada deadline, ada apa itu kewajiban, ada hak, ada semacam kontrak dengan penerbit, itu yang saya sebut sebagai profesional. Kalau menulis sebagai hobi, sebagai apa itu kesenangan, sebagai apa itu sesuatu yang mengasyikkan, itu memang saya mulai sejak di Madrasah Tsanawiyah ya.
di Madrasah Sanawiyah saya sudah menulis cerpen, kemudian di Madrasah Aliyah saya juga menulis puisi, menulis cerpen, ikut lomba-lomba menulis, tapi sifatnya masih semacam hobi, masih semacam ya untuk menyalurkan kegemaran, kesenangan dan lain sebagainya. Kemudian di awal-awal di Kairo juga kita ikut beberapa kelompok studi ya, kemudian juga nulis di buletin dan lain sebagainya. Tapi itu masih menjadi awal-awal proses kreatif saya. Kemudian secara seriusnya masuk ke dunia kepenulisan ya sejak dulu saya bergabung bersama dengan Ustadz Abdul Hayy Al-Katani menjadi bagian dari tim penerjemah, yang menerjemahkan Miftah dari Sa'adah, menerjemahkan Ar-Rasul, menerjemahkan biografi Umar bin Abdul Aziz, dan di situ sesungguhnya termasuk bagian saya menempa untuk disiplin ya. Karena saat itu saya masih ingat sekali dulu Ustadz Abdul Hayy kan kasih, ketika begitu saya misalnya mengambil fotokopian terjemahan misalnya Miftah dari Sa'adah, saya masih ingat itu kan, kira-kira ada 200 halaman lebih saat itu kan langsung dikasih deadline-nya 1 bulan maksimal harus selesai. Nah, saat itu ketika ada deadline, berarti kan saya harus memanage waktu saya. Saya harus memanage waktu saya. Saya tidak bisa iri dengan teman-teman yang tidak punya kewajiban menerjemah, karena masing-masing punya kewajibannya masing-masing. Jadi saya saat itu sudah menyadari bahwa masing-masing di antara kita ini meskipun satu rumah itu kondisinya berbeda-beda, gitu kan. Ada satu rumah kondisinya memang secara rezeki dia dibantu oleh orang tuanya sangat berkecukupan, juga dapat beasiswa, karena begitu kan. Sementara saya memang saat itu juga harus survive dan harus berusaha, kira-kira begitu. Jadi ketika teman satu rumah ada yang ketika musim panas dia itu kemudian rihlah misalnya ke Luxor, gitu kan. Ya saya nggak bisa iri karena masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing kan gitu kan. Jadi akhirnya ketika sebagian teman mungkin ketika musim panas itu mereka bisa rihlah, ya saya harus di kamar karena saya punya kewajiban. Saya punya kewajiban profesional, kewajiban diri saya sendiri juga kewajiban secara profesional. Ini adalah bagian daripada akad, daripada kontrak kerja istilahnya. Dan seorang muslim itu diminta untuk menepati akadnya, maka saya harus profesional untuk menyelesaikan ya kan. Yang kemudian saya harus menggunakan waktu saya untuk membaca, menerjemahkan. Ketika ada kesulitan itu saya masih ingat kadang-kadang itu ada syair yang memang susah itu kan, udah buka kamus juga susah, mencari ini juga nggak ketemu. Akhirnya saya lari ke imam masjid yang ada di dekat rumah saat itu. Ya udah saya bawa aja itu kitabnya ke imam masjid itu. Imam masjid senang sekali ketika kita tanya ini maksudnya apa. Dia kemudian menjelaskan panjang lebar lah. Kemudian itu menjadi masukan yang sangat penting dalam menerjemah. Jadi ini saya merasakan bahwa ketika saya masuk tim penerjemah dulu, Ustadz Abdul Hayy, itu bagian dari itu cara Allah untuk menggembleng saya sebelum saya akhirnya pulang ke Indonesia. Karena beberapa saat setelah itu kan kemudian saya pulang ke tanah air ya. Itu bagian menggembleng saya untuk istilahnya karena kalau ketika menerjemah itu kan kita harus siap duduk di depan komputer ya dengan waktu yang tidak sejam 2 jam. Itu bisa sekian jam, 4 jam duduk, kemudian istirahat sebentar, duduk lagi nerjemah lagi kan begitu untuk menyelesaikan terjemahan itu. Itu tidak langsung saat itu ini kayaknya cara Allah untuk menggiring saya agar kamu jadi penulis nanti yang bernafas panjang kira-kira gitu. Jadi penulis bernafas panjang. Jadi kamu harus terjemah dulu nih, kira-kira begitu kayaknya itu gitu. Karena sebelumnya saya merasa nikmat sekali ketika saya bikin cerpen itu kan nggak perlu seperti ketika saya menerjemah. Karena ketika di Kairo saya juga nulis cerpen juga, saya juga nulis puisi juga. Nulis puisi misalnya setengah jam bisa selesai, atau mau diperbaiki lagi jadi 1 jam selesai. Cerpen juga sama, bisa 1 jam itu bisa selesai, atau mungkin 2 jam itu bisa selesai ketika idenya sudah matang. Tapi menerjemah satu kitab misalnya itu menjadi memerlukan waktu dan nafas panjang juga kesabaran. Yang ini kemudian nanti ketika pulang ke tanah air kemudian saya merasa juga harus berkarya ya, tidak hanya sekedar menerjemah misalnya baik tulisan sendiri
itu sifatnya yang bukan fiksi misalnya, ataupun apa itu yang sifatnya fiksi dengan menulis novel, itu alhamdulillah jadi terasa tidak berat, ya, terasa tidak berat. Jadi terasa ringan. Kenapa? Kalau menerjemah itu punya beban, menurut saya saat itu bebannya adalah kita nggak boleh lari dari maksud sang penulis. Sebab kita itu harus amanah dalam menerjemahkan, tidak boleh pakai maksud kita sendiri, kan begitu. Ini kan ada jangan sampai salah menerjemahkan, kira-kira begitu. Maksud dari mu'allif yang kita terjemahkan. Kita ini hanya memindahkan bahasa saja dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bukan mengotak-atik pemikiran dia, kan itu amanah ilmiahnya kan di situ. Jadi ada selain harus menangkap secara kebahasaan juga ada amanah yang harus dijaga gitu kan. Kalau nulis sendiri kan lebih bebas karena kita punya kebebasan dalam mengungkapkan gagasan dan lain sebagainya. Jadi ketika menulis sendiri itu menjadi sedikit lebih ringan menurut saya. Karena tentang nafas panjangnya dalam menulis sudah pernah mengalaminya dengan menerjemah, dan sekarang kita punya kebebasan dalam mengungkapkan gagasan. Memang bagi sebagian orang itu merasa menerjemah lebih mudah, karena menerjemah tidak memerlukan berpikir sebuah gagasan baru, sudah ada tinggal memindahkan gitu kan. Tapi kalau saya sendiri merasa bahwa menulis sendiri itu terasa lebih nikmat gitu, terasa lebih nikmat karena tetapi sama intinya baik menulis sendiri ataupun ketika menerjemah itu tetap memerlukan kedisiplinan waktu, ya. Maka sering saya sampaikan kalau saya menulis kalau saya mengisi pelatihan menulis, ya, pelatihan menulis novel atau menulis cerpen atau menulis secara umum, sering saya sampaikan bahwa kalau teman-teman ingin menjadi penulis yang produktif, itu harus menyiapkan jam kerja, ya. Harus menyiapkan jam kerja. Jam kerja itu harus disiapkan untuk menulis sebuah karya. Ya. Tidak bisa kalau menjadi penulis produksi tidak bisa jam untuk menulis itu adalah jam sisa. Kalau jam sisa nggak akan produktif, nggak akan produktif. Kalau sisa waktu yang digunakan, misalnya setelah Anda bekerja, apalah pekerjaan Anda, misalnya kalau Anda pelajar, misalnya pelajar gitu ya, itu hanya sisa-sisa. Ya, kalau udah nggak ada pekerjaan yang lain, sisa waktunya baru saya gunakan untuk nulis misalnya, itu nggak akan jadi sebuah karya. Dan itu sudah banyak terjadi orang-orang yang menggunakan sisa waktunya untuk menulis, maka satu karya pun itu 1 tahun nggak selesai-selesai, ya, nggak selesai. Anda harus siapkan jam kerja dalam menulis. Dan saya sangat beruntung bahwa dulu saya pernah bersama dengan Ustadzul Hayy di dalam tim penerjemahan, karena ketika dulu menerjemah itu memang saya harus menyiapkan waktu, nggak bisa sisa waktu saat itu. Ya memang harus siapkan waktu untuk menerjemah. Sekarang saya hanya memindah saja. Saya siapkan waktu untuk menulis, ya, untuk menulis sebuah karya. Nah, saat ini dengan segala kesibukan yang ada, saya tidak bisa misalnya saat ini misalnya satu hari ini jam sekian sampai jam sekian itu harus saklek untuk untuk nulis misalnya. Kalau dalam kondisi waktunya itu longgar, saya bisa seperti itu. Tapi dalam kondisi ada banyak amanah ya juga ada amanah misalnya ada juga di Majelis Ulama, kemudian amanah-amanah yang lain, ya kan. Maka kalau saya menggunakannya adalah prinsip semacam ada prinsip mengqadha kalau saya dalam terkait sama karya ya. Kalau misalnya target saya adalah bahwa setiap hari sekian halaman nulis, atau target saya adalah mestinya bulan ini adalah selesai sebuah karya, ternyata belum selesai karya itu misalnya, maka saya harus mengqadhanya. Maka itu bisa jadi next month, bulan berikutnya, atau bulan setelahnya, itu banyak jadwal yang akan saya geser. Saya akan minta kepada bagian yang mengatur jadwal saya untuk menggeser-geser jadwal, agar saya punya waktu yang cukup dalam berkarya. Saya belum bisa seperti para ulama-ulama yang ada di dalam Qimatuz Zaman Indal Ulama yang setiap hari itu seperti
memuhasabahi waktunya bahwa sekian halaman harus tertulis, terus terang itu belum bisa ke sana. Tetapi paling tidak saya punya target, misalnya 1 tahun harus keluar karya apa, 1 tahun harus keluar ada produksi apa itu yang harus saya keluarkan, ada sesuatu yang harus saya hadirkan untuk untuk masyarakat, untuk diri saya sendiri terutama ya, untuk umat kan begitu. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau dalam proses kreatif misalnya setelah saya punya ide itu saya matangkan. Setelah saya matangkan maka saya menyiapkan waktunya untuk menuliskannya. Jadi tidak menggunakan sisa waktu. Kalau menggunakan sisa waktu itu nanti akan sangat-sangat repot. Misalnya baru pulang dari kegiatan jam 10 kan, kemudian sisa waktunya setelah itu misalnya, itu kalau digunakan untuk berpikir keras sudah sangat loyo, kira-kira begitu. Akan sangat loyo dan nggak akan maksimal, pasti sudah ngantuk dan lain sebagainya. Maka tidak bisa sisa waktu. Dan saya sangat beruntung dulu pernah menerjemahkan kitab Miftah Daris Sa'adah ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu menarik sekali. Ibnu Qayyim itu dalam kitab Miftah Daris Sa'adah itu menjelaskan tentang waktu-waktu yang ideal istilahnya untuk produktif. Nah, jadi Ibnu Qayyim itu mengajak kita untuk melihat suasana alam di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah itu. Nah, suasana alam itu terkait sama waktu ya, kita diajak melihat-lihat lah pagi hari itu burung-burung keluar dari sarangnya ya untuk mencari rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus akan bekerja. Dan ketika sore tiba, burung-burung itu kembali ke sarangnya karena dia udah capek. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah secara singkatnya saja, menurut beliau kita mestinya juga bisa belajar dari fenomena yang di alam ini, karena hukum alam ini kan sama kira-kira begitu. Waktu pagi hari itu waktu yang sangat baik untuk produksi, dan sudah menjadi sunatullah. Sore hari itu lelah. Jadi kalau mau menghasilkan karya besar itu kan, itu memang kita harus mulai menulis sejak di waktu yang kita masih segar. Waktu segar itu orang-orang soleh itu ya di waktu sahur itu kita sudah mulai beraktivitas begitu. Kalau kemudian menghasilkan karya-karya besar ya pada subuh itu sudah mulai berpikir itu. Kalau kemudian memulainya itu pada asar itu secara pikiran semuanya udah lelah. Itu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan saya beruntung saat itu waktu di Kairo itu saya menerjemahkan itu. Jadi kemudian begini ya prioritas waktunya ya para ulama ya gitu kan. Ini secara yang saya pelajari, kemudian saya ambil hikmahnya dan mencoba untuk saya terapkan dalam keseharian gitu kan. Tetapi ini kan likul qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Nah, ini terkecuali kalau saya dalam kondisi deadline, ya, kan? Dalam kondisi deadline misalnya suatu ketika saya nulis naskah skenario sinetron bersambung misalnya, ada deadline dan sebagainya. Nah, kalau semacam ini sudah nggak melihat lagi semacam ini, ya waktu yang ada itu baik siang, malam, tengah malam sekalipun ya udah ditabrak untuk menyelesaikan deadline yang ada. Ustaz Abdul Hayy, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa selanjutnya bisa diskusi, dan saya mengajak kepada teman-teman pemirsa semuanya di mana saja untuk bisa bergabung di Al-Qahtani Institute. Insya Allah banyak sekali ilmu dan hikmah yang bisa didapatkan insya Allah, dan saya sangat-sangat sikoh dengan Ustaz Abdul Hayy Al-Qahtani. Beliau menyelesaikan belajarnya itu sanadnya jelas ya, di pesantren At-Taqwa, kemudian di Al-Azhar, kemudian di Cairo University sampai S3, belajar pada para ulama-ulama terkemuka yang ada di Mesir, dan insya Allah di Al-Qahtani Institute langsung diasuh oleh beliau insya Allah. Dan saya insya Allah juga akan sesekali akan ikut menjadi
tamu lah di Al-Katan Institute. Ahlan wa sahlan. Ya, terima kasih Kang Abik, Masya Allah ya, kita menikmati tadi perjalanannya dari kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, ya, utara, selatan, semua diungkapkan bagaimana perjalanan beliau, baik dari prosesnya sampai akhirnya, dan bagaimana beliau ini mengambil intisari dari apa yang beliau baca, kemudian intisari dari pengalaman-pengalaman hidup yang beliau telah lalui, hingga menjadi sosok yang fenomenal. Ya, biasanya orang kadang-kadang novelis itu satu karya meledak, setelah itu ada istilahnya writer block, ya, atau writer block atau apa, blocking atau block, ya. Nah, writer block. Jadi setelah satu karya meledak itu tidak mampu lagi menghasilkan karya-karya bagus. Tapi ini Kang Abik ini satu karya meledak, besok meledak lagi, ya. Nah, terus meledak dan terus di apa namanya, diberikan anugerah oleh Allah, itu diterima oleh masyarakat. Orang masih ingat sudah berapa tahun itu? Dari tahun 2005 sampai 2020 ini masih, Masya Allah ya, 15 tahun ini tidak sepi perhatian, animo masyarakat terhadap beliau ataupun karya-karya beliau. Ini adalah patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Ini tak lain kalau kata ulama adalah rahasia yang juga harus kita gali juga. Jadi rahasia rohani, ya, rahasia rohani. Barangkali kalau cahaya biasa itu hanyalah masalah membuat orang terpukau dalam sekejap. Seperti kecantikan, kepinteran, dan sebagainya, membuat orang terpukau sekejap seperti cahaya yang menyilaukan. Tapi setelah itu pupuh dia, ya, seperti cahaya itu menyilaukan, setelah itu hilang, terbiasa, biasa. Tetapi ya, ada rahasia ulama itu yang pesonanya terus bertahan. Yaitu apa? Ulama-ulama yang dekat dengan Rasulullah SAW. Makin lama makin terasah. Nah, ini yang kita dapatkan pada ulama-ulama kita. Imam Ghazali, Imam Syafi'i 1200 tahun, tetapi seakan-akan masih baru kemarin, masih hidup. Imam Ghazali namanya terus disebut-sebut sebagai imam. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan imam-imam lainnya, ulama-ulama kita ini tidak hanya pandai memanfaatkan waktu, tapi juga pandai mengikat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali rahasia yang tadi nanti kita pengen juga ungkapkan, ya, minta Kang Abik ini bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga pembaca ini hatinya merasa terikat dengan beliau. Kalau dari segi kesolehan, saya banyak mengalami dengan beliau ini, alhamdulillah ya. Masya Allah gitu ya, pengalaman-pengalaman kebaikan beliau ini tercatat dengan baik. Nah, barangkali nanti ada pengalaman-pengalaman hubungannya dengan Allah, melatih diri sehingga hubungan kita kepada Allah itu menjadi demikian dekat sehingga hasil karya-karya kita itu bercahaya. Dan orang yang membacanya itu tidak hanya dinikmati dengan imajinasi tapi juga dengan hati. Nah, ini ya sesuatu yang patut kita pelajari. Karena banyak orang pintar, banyak yang orang karyanya banyak, tapi sekejap hilang. Hanya sebentar menjadi bahan viral, apalagi sekarang banyak orang viral, tapi setelah viral itu apa? Nggak ada. Hanya sekedar menghabiskan waktu. Hanya sekedar menjadi fenomena sementara. Nah, ini ya kita viralnya yang bermanfaat. Nah, semoga nanti Kang Abik membuka rahasia bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Kang Abik langsung silakan. Taib, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau kita membaca Qimatuz Zaman, apa itu indal ulama, sungguhnya kita mendapatkan keteladanan yang apa itu luar biasa itu kan. Jadi kalau dalam bahasa para ulama itu kan sebenarnya idza wujida al-ma'u batola at-tayammum kan gitu. Kalau ditemukan air, tayamum itu batal. Sungguhnya kalau kita berhadapan dengan Qimatuz Zaman indal ulama, ada apa itu
di sini ulama-ulama besar, ada Tobari dan sebagainya, kok kemudian kok yang dipandang kok saya itu keliru. karena itu batal itu, karena ini tidak hanya sekedar air, tapi sudah ada lautan, ada telaga lautan yang yang sangat luas sekali, mereka itu Bahrul Ulum ya, dan juga ada ustadznya, ada guru saya Ustadz Abdullah Hayy Al-Katani kan, Ida Wujida Dr. Abdullah Hayy Al-Katani ya batalah Habibur Rahman, kalau ada Dr. Abdullah Hayy Al-Katani Habibur Rahman itu batal. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi saya menyarankan, saya rasa sudah ada terjemahannya mungkin ya, buku ini semoga sudah ada ya, Imatul Zaman Indal Ulama ini. Jadi kalau yang sudah bisa mengakses dengan langsung bahasa aslinya, saya sangat mensarankan untuk memiliki buku ini. Qimatuz Zaman Indal Ulama, dibaca halaman per halaman, paragraf per paragraf, sehingga kita bisa menaktabis, yaitu minuri haula'i al-ulama ya, kita bisa mengambil cahaya dari para ulama-ulama kita ya kan. Salah satu contohnya kan yang sangat terkenal bagi kita ya, tentang terkait sama bagaimana ruqyah ini sangat penting dalam berkarya, sungguhnya apa yang dicontohkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ya. Bagaimana Imam Bukhari setiap mau menulis satu hadis itu sholat dulu ya. Ini kan cara-cara yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, maka wajar kalau kitab Sahih Bukhari itu sangat-sangat barokah gitu kan. Dan kalau bisa kita berusaha untuk meneladani para ulama kita, membersihkan diri kita ketika mau berkarya kan gitu kan. Ya minimal itu kalau misalnya nggak sempat untuk sholat, minimal itu paling tidak ketika mau menulis ya membaca Bismillah lah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada sholawat yang kita baca. Saya masih ingat sekali ketika di Al Azhar dulu, saya di Fakultas Usuluddin ya, Qismul Hadis ya. Saya masih ingat seingat saya itu Dr. Ismail Tiftar dulu ya, Profesor Doktor itu Syekh Ismail Tiftar, yang beliau juga imam dan khatib di Masjid Amr bin As Mesir ya. Dr. Ismail Tiftar itu dulu pernah menyampaikan kalau dalam sebuah majlis itu tidak dibaca basmalah, hamdalah dan sholawat, ini kurang majlis itu. Kira-kira begitu. Majlis apa saja. Jadi ini paling tidak 3 hal ini yang sebagai santri, sebagai seorang muslim itu kita lakukan. Termasuk dalam menulis, paling tidak 3 hal ini coba untuk kita tidak menghilangkan. Anda boleh lihat di buku-buku saya ya, karya-karya saya itu di halaman terakhir ketika selesai itu pasti ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu saya itu saya itu meneladani para ulama itu. Coba para ulama semuanya itu kan mesti kalau selesai juga mesti wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Meskipun novel itu Anda akan boleh lihat ya di halaman terakhir, mungkin selesai di mana lah, di Semarang, di mana, di Bangkayu, pasti ada saya tulis alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kira-kira begitu ya. Itu mungkin Ustadz secara singkatnya Ustadz kan Ida wujidal ma' batalat tayamum Ustadz. Ya, terima kasih ya. Ini mengingatkan kita tadi beliau ini tentang rahasianya Imam Bukhari ya. Jadi beliau tadi menyinggung sebentar. Jadi Imam Bukhari itu bayangkan setiap mau menulis hadis, padahal hadisnya ribuan bayang. Ya, ada 6 ribuan hadis di dalam sahihnya. Setiap mau menuliskan satu hadis itu beliau sholat sunat dulu 2 rakaat. Nah, ini jadi rahasia ya. Kenapa? Allah jaga tuh. Namanya berkah itu dijaga, kebaikan itu dijaga. Barokah artinya dari apa? Onta yang duduk. Jadi onta itu bermanfaat. Nah, itu duduk di depan rumah. Jadi berkah itu kebaikan itu ada terus, ya. Yang baik-baik ada terus. Nah, itu kita pengen keberkahan. Nah, tadi di antara lain juga dijelaskan keberkahannya itu apa saja. Ternyata bismillah, salawat, ya. Itu semua dan niat. Nah, itu semua dibaca sebelum kita mengerjakan sesuatu. Ini sangat penting, jangan dianggap remeh. Karya-karya ulama dulu itu bahkan yang sufis, tasawuf, yang filosof aja ada bismillahnya. Bismillah, ada salawatnya, ya, ada alhamdulillah, ada salawatnya. Nah, sekarang orang menulis Nabi Muhammad SAW tidak boleh ada SAW-nya, tidak boleh ada salawatnya. Nah, ini terpengaruh oleh orientalis, hati-hati. Sehingga karya-karyanya banyak hanya jadi apa? Jadi bungkus kacang setelah ditulis. Ya, nah ini hati-hati. Jadi kita kembali lagi kepada
tuntunan dari para ulama dari agama kita bahwa keberkahan itu adalah dari bismillah, ya, ngucapin alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah. Itu harus dipegang dalam segala bidang, dalam segala sisi kehidupan kita, ya. Terima kasih nih ya atas pengingat kita nih dari dokter, insyaallah ya. Dikit lagi katanya insyaallah nih dokternya ini selesai. Kita doakan mudah-mudahan cepat ya. Dokter Habibur Rahman Shirazi. Nah, ini ternyata sudah banyak pertanyaan ini ya. Kita baca pertanyaannya atau yang belum nih silakan menulis di chat ya. Nah, dari Rai, Rai F nih. Ya, izin bertanya, apakah ulama terdahulu membiasakan menuliskan jadwal sehingga target tercapai? Bagaimana cara agar waktu menjadi berkah? Karena rasanya 24 jam mereka sangat berbeda dengan saya pribadi. 24 jam seperti nggak bisa produktif sama sekali. Karena perbedaannya sepertinya di keberkahan ya. Nah ini ya, ya silakan Syekh. Ya, Taib, apakah para ulama dulu menuliskan jadwal ya? Jadi ulama dulu itu sudah automatically ya, karena mereka memiliki pemahaman yang sangat-sangat dahsyat terkait pentingnya waktu ya, urgensi waktu. Waktu itu tidak sekedar sesuatu yang berlalu begitu saja, itu adalah terkait sama kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Waktu itu tidak hanya dunia tapi juga itu adalah bagian terkait sama akhirat. Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Abdul Hayy Al-Katani, bahkan satu waktu yang kita gunakan meskipun sebentar untuk amal soleh itu bisa mengubah nasib seseorang di akhirat. Seperti itu yang difahami oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Maka mereka seandainya pun mereka nggak menuliskan jadwal, itu udah automatically mereka punya jadwal. Kita bisa baca kitab Ihya Ulumuddin ya misalnya, atau juga di Qutul Qulub yang itu adalah kitabnya gurunya Imam Ghazali misalnya. Di situ kita akan mendapati bagaimana para ulama itu menyampaikan ya amal-amal yang paling afdol di setiap waktunya. Misalnya waktu sahur itu amal yang paling afdol itu ini. Bahkan zikirnya yang paling afdol itu ini. Kemudian yang disampaikan setelah qabliyah subuh ya, salat rakaat al-fajri itu zikirnya itu ini. Kemudian setelah salat subuh, maka amalnya itu ini gitu. Jadi ulama-ulama dulu sudah punya prioritas-prioritas waktu. Jadi fikih aulawiyat itu sudah mereka laksanakan dan itu sudah automatically karena sudah menjadi akhlak gitu. Jadi tidak sekedar menjadi konsep, tapi mereka itu sudah menjadi akhlak. Jadi memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat itu sudah menjadi akhlak para ulama. Akhlak itu kan yang dilakukan secara otomatis. Gitu kan. Mungkin nanti Ustaz Abdul Hayy bisa menguraikan tentang akhlak itu seperti apa kan itu kan. Kalau sudah sampai menjadi akhlak itu seperti apa. Jadi para ulama dulu mungkin kalau kita masih perlu dijadwal. Kenapa dijadwal? Karena kita belum menjadi akhlak itu maka perlu dijadwal. Gitu. Jadi masih perlu lihat, oh jam 7 kita harus begini, oh jam ini harus diingatkan. Ya. Kalau dulu enggak, sudah automatically ya. Saya bacakan misalnya ini ini yang direkam oleh orang sezamannya ya. Ada salah satu ulama besar ya yang ditulis oleh Syekh Fuad Abu Huda ya, direkam beliau di kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama misalnya, yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang juga ulama besar yang memiliki banyak karya ya. Di dalam kitab Tadkiratul Hufat ya juz 4 kata Syekh Abdul Fattah Abu Hudah ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana Abdiyah Al-Maqdisi. Abdiyah Al-Maqdisi ini muridnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Abdiyah Al-Maqdisi karena murid dekat jadi tahu seperti apa gurunya ini menggunakan waktunya ya. Langsung aja saya bacakan langsung ke maksudnya ya. Jadi Al-Imam Al-Maqdisi kata Abdiyah Al-Maqdisi tidak menyediakan waktunya sama sekali, intinya begitu. Jadi rutinitas sehariannya ini dijelaskan muridnya yang menjelaskan ya. Katakanlah dimulai dari salat subuh ya. Kita nggak membicarakan zikir-zikirnya itu sudah pasti para ulama dulu tuh zikir-zikir sudah pasti, sudah wiridan, sudah baca Qur'annya sudah pasti, ini secara umum ya. Setelah salat subuh selalu dihabiskan dengan membaca Qur'an. Atau juga dengan mentalkin hadis, yaitu melafalkan hadis ya. Kemudian beliau kemudian akan berwudu ya, berarti ini sudah masuk waktu duha.
berwudu kemudian akan sholat berdiri sebanyak 300 rakaat. Catat. Ini Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang juga sangat produktif. Jadi sholat duhanya di waktu duha, ya kan, sampai nanti menjelang duhur, itu beliau 100 sampai 300 rakaat. Nah nanti kira-kira menjelang duhur, beliau akan qailulah, ya, tidur sebentar, bangun untuk sholat duhur. Ya. Setelah itu beliau akan sibuk, ya, membaca Al-Quran, mengajar, ya, kan, termasuk menulis. Ini hanya hanya diselani dengan sholat asar berjamaah, disambung lagi dengan menulis lagi sampai waktu maghrib. Waktu maghrib ya kita tahu sunahnya ulama, ya, berjamaah, kemudian maghrib dan isya itu biasanya digunakan untuk wiridan, ya, membaca aurat, ya, dan lain sebagainya sampai waktu isya. Di waktu isya nanti beliau akan tidur di awal waktu. Ini kalau Imam Al-Maqdisi tidur di awal waktu, ya. Nanti kemudian menjelang tengah malam, ya, beliau akan bangun sampai waktu sahur yang diisi dengan ibadah, diisi dengan tafakur, diisi dengan taklif, dengan menulis. Dan ini sudah menjadi akhlak, artinya ini harian gitu. Jadi mereka, ulama itu nggak bikin jadwal pun sudah seperti itu, hariannya sudah diakhlak sampai direkam oleh muridnya. Maka wajar kalau kemudian kita berjilid-jilid. Jadi ulama dulu ini menggabungkan antara kekuatan semangat, yaitu himmah aliyah. Himmah aliyah ini menyemangati menjadi spirit yang dahsyat, ya, dalam mereka itu mencari ilmu, dalam mereka berkarya, dalam mereka berdakwah, ya. Juga sekaligus kekuatan yaitu kekuatan dahsyat mereka dalam taqarrub ilallah. Mereka nggak main-main kalau sholatnya sampai 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau kita baca sejarah, ya, itu tiap hari, tiap malam itu 300 rakaat sholatnya. Kita boleh baca sejarah Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Saya dapatkan di Tabaqat Al-Kubronya Imam Asy'arani, ya. Tabaqat Al-Kubro Imam Asy'arani itu saya temukan, ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu kalau malam hari itu sholat sunnah itu 300 rakaat. Dan nanti ketika Imam Ahmad bin Hambal kemudian mendapatkan ujian yang dicambuk dan dipenjara itu, tiap hari dicambuk oleh penguasa saat itu, ya, oleh penguasa Mu'tazilah, ya. Kemudian kan beliau merasa bahwa kekuatan tubuhnya itu sudah ada pengurangan, menjadi melemah karena disiksa bertahun-tahun itu. Nanti kemudian berkurang dari 3 rakaat itu, kemudian beliau tiap malam berkurang 50 rakaat. Jadi setelah itu menjadi sholatnya itu 250 rakaat. Lah kalau melihat ini saya jadi malu sekali gitu kan. Imam Ahmad bin Hambal itu masih dalam kondisi setelah sakit pun itu masih 250 rakaat. Ini ibadahnya, dan jangan tanya terkait sama karyanya Imam Ahmad bin Hambal. Al-Musnad, Masya Allah. Ya kan? Ini imam-imam kita dahulu. Jadi keberkahan itu ada di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar itu macam-macam jalan keluar. Termasuk Anda mau berpikir, berkarya, mau berpikir, menulis sesuatu, ini istilahnya ada cuntel di sini. Itu kalau kita benar-benar ikhlas dan takwa kepada, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Berikan jalan keluar. Anda mau ngisi seminar misalnya, teman-teman semua seminar gitu kan. Oh, ini belum ketemu kalau kemudian niatnya ikhlas karena Allah SWT, Allah akan berikan itu kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu macam-macam. Rezeki itu tidak langsung harus berupa uang gelondongan sekian juta atau sekian ratus juta, enggak. Rizki itu bertemu dengan orang yang soleh, kawan yang baik, itu juga rizki. Bertemu dengan networking itu rizki. Bertemu dengan majlis ilmu yang baik itu rizki. Ya kan? Begitu kira-kira. Allahu a'lam bisawab. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang demikian panjang lebar. Ini juga, ya, rahasia yang sangat penting
bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuka rahasia. Kenapa beliau ini terus produktif ya dan terus diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang jangan sampai terlewat. Kalau pengatur yang lain-lain tuh mungkin bisa dicontoh oleh kita contoh dari yang apa namanya orang-orang yang biasa saja. Tetapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, riyadhah batiniyah ini, nah ini yang kadang-kadang terlewatkan. Sehingga orang-orang yang karyanya nyeleneh tapi kemudian dipuji-puji. Padahal ini isinya berbahaya misalnya. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu ilhamnya dari mana. Karena ilham-ilham, ide-ide itu bisa fujuroha, bisa juga watakwaha. Ya, ada pemikiran-pemikiran yang mengarahkan ke fujur, kepada hasil yang buruk. Juga bisa menghasilkan kepada ketakwaan. Nah, kita pengennya dapatnya yang ketakwaan, mendukung kepada, mendorong kepada ketakwaan. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Sehingga betul-betul karya yang mereka hasilkan ini bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi pedoman bagi umat ratusan tahun, ribuan tahun setelah mereka. Ya, dan itu tadi setelah dipaparkan oleh Kang Abik, kenapa bisa terjadi demikian. Ini memang ya rahasia jalan yang harus kita tempuh kalau ingin menjadi sosok yang spesial dalam bidang apa saja. Ternyata tidak hanya dalam bidang karya tulis-menulis, tapi rahasia kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, orang yang biasa sholat tahajud itu, nanti siangnya ketika dia pengen melakukan apa aja itu seperti dituntun. Ada yang belain, ada yang mempermudah. Ya, jadi tidak perlu muter-muter. Oh, tidak perlu ngotot-ngotot, tapi beres semua. Kenapa? Ada tahajud. Ya, ada rahasia tahajud yang dia miliki yang tidak dimiliki orang lain. Nah, ini harus kita pegang. Kemudian juga ada rahasia sholawat. Ada tokoh yang terkenal, yang ceramahnya diterima di mana-mana, ditanya, apa rahasia Ustadz? Padahal kan Ustadz kan sibuk. Ternyata rahasianya saya sholawat, memperbanyak sholawat. Ternyata rahasia sholawat itu sangat besar. Ya. Nah, ini kita bisa, ya hal-hal seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Nah, justru ini senjata yang tidak terlihat, tapi justru sangat tajam, ya, yang kita pegang, yang kita jadikan andalan dalam pertarungan mewujudkan jejak-jejak dalam kehidupan kita ini. Baik, apakah kita lanjutkan dengan pertanyaan atau kita gimana, Kang Abik? Apa Boleh ada lalu pertanyaan Ustaz, ahlan Ustaz. kalau ada pertanyaan? Boleh lagi ya? Nah, Boleh, baik. ahlan, ahlan. Ya, kita tergantung Kang Abik sekarang nih ya, kita khawatir juga beliau, ini lelah ya, tapi, rupanya beliau ini semangat ya, Masya Allah ini. Kita juga ikut-ikutan nih. Nah, ini yang kita cari energinya itu, energi semangat. Nah, ini yang menularkan ya, menularkan orang itu harus banyak-banyak disebarkan. Nah, karena memang energi ulama kita itu energi ilmu. Baru dalam peradaban Islam ilmu itu wajib dituntut. Sementara dulu sebelum Islam itu ilmu itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Bahkan jadi rahasia pada era Firaun. Era Firaun itu ilmu hanya milik para para penggawa dan kalangan internal Firaun. Sehingga mereka berkuasa memang, cuman masyarakat jadi bodoh. Nah, kita ini wajib menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Dan ini ya dari pengalaman Kang Abik ini bagaimana cara menyebarkan ilmu, ya, bagaimana menuntut ilmu. Baik, kemudian kita lihat lanjutnya ya, eee, dari Ibu Jumarni, izin bertanya Ustaz, menurut para ulama untuk menciptakan karya besar yaitu berpikir, berkarya di pagi hari, pernahkah ada pada kondisi malam harus begadang mengerjakan sesuatu, lalu apakah tetap berkarya Ustaz karena sudah begadang tadi? Nah, ya, eee, Jadi Ibu tadi yang saya sampaikan itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu apa itu yang kondisi apa itu normalnya seperti itu semestinya gitu ya. Dan tadi saya juga sudah menjelaskan kadang-kadang kondisi ada yang apa itu extraordinary misalnya. Saya sendiri apa itu kalau kondisinya adalah harus deadline misalnya, bahkan saya juga bergadang, bahkan saya juga bekerja apa itu berpikir juga apa itu di malam hari gitu kan. Itu artinya itu kan kondisi kalau terkait sama freshnya pikiran
Dan itu nanti bisa cari secara ilmiahnya di ilmu psikologi ya, bahwa pagi hari itu habis bangun tidur itu pikiran itu fresh, secara otak juga fresh, itu memang tepat untuk memikirkan jika itu adalah persoalan-persoalan yang perlu pemikiran yang sangat-sangat serius, jadi masih jernih ya untuk mendapatkan ide-ide yang brilian itu ya seperti itu. Dan saya mendapati beberapa penulis-penulis yang produktif juga melakukan hal yang sama ya. Penulis-penulis yang misalnya dia harus nulis resonansi atau harus nulis opini menyikapi sebuah masalah, itu memang juga mereka melihat paling tepat itu di waktu pagi ya. Waktu pagi itu kan mulai di dini hari sampai nanti sebelum matahari terbit, itu memang waktu yang masih fresh ya. Dan kalau kita udah membiasakan seperti itu akan enak. Yang menjadi problem itu juga saya menemukan banyak seniman itu justru dibalik ya. Saya menemukan banyak seniman itu justru mereka bergadang sampai malam hari, menjelang subuh itu kadang baru tidur, kadang malah nggak sampai sholat subuh, atau kadang bablas sholat subuh, nanti habis sholat subuh dia baru tidur sampai kira-kira jam 1:30 begitu, atau jam 2 baru bangun ya. Jadi kehidupan itu dimulai dari jam 2-an begitu, dia baru sholat zuhur sama sholat asar gitu kan. Ini kan terbalik, ini keliru seperti ini gitu kan. Yang benar tentu adalah yang dicontohkan oleh para ulama yang ada di dalam Qimatuz Zaman Indal Ulama ini sudah terbukti ya, terbukti mereka melakukan karya-karya besar dan terbukti berumur panjang ya. Jadi kalau ulama-ulama itu harus jangan salah ya, para ulama-ulama besar kita ini meskipun malam itu katakanlah tidak tidur, tapi mereka juga mengikuti sunnahnya Rasulullah yang menjelang subuh itu banyak di antara mereka itu menjelang subuh mereka rebahan sebentar, untuk terlap sebentar, untuk menghilangkan isfirarul wajhi ya, menghilangkan kekuning-kuningan pada wajah, itu wajah pucat begitu supaya hilang. Dan itu memang sangat-sangat bermanfaat gitu kan. Dan kemudian subuh itu waktu yang sangat-sangat barokah ya. Burika umati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Allahu a'lam Allahu a'lam bishawab. Baik, ya, terima kasih ya. Ini jawaban beliau ini. Ada juga nih yang pertanyaannya aneh juga nih ya. Katanya begini nih. Dari Badrul Ainin atau siapa namanya nih ya, ada sikatan. Bagaimana cara untuk mengontrol ambisi yang begitu mengejolak, belajar dan terus kerja keras juga seakan untuk meneladani para ulama. Bisa dikata tak kenal lelah juga kantuk sehingga hak untuk jasad lupa untuk dipenuhi yang akhirnya jadi stres bahkan gila. Waduh, ya. Ada yang begini ya. Bagaimana nih katanya? Jadi Ya, memang di era modern ini juga ada tipe-tipe manusia yang workaholic ya, gila kerja gitu ya, gila kerja. Selama bahwa kerjanya itu dituntun oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Kerja itu akan menjadi amal ibadah. Ya, selama kerja itu dituntun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dituntun dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada balancing di sana. Saatnya sholat ya tetap sholat ya. Saatnya sore ada waktu-waktu untuk berzikir kepada Allah ya tetap zikir begitu ya. Kemudian ada saatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau mungkin kecapean karena kerjanya itu dari pagi sampai sore full, kemudian Jakarta juga macet, pulang sampai di rumah kemudian sudah sangat-sangat capek misalnya. Padahal ulama kan kalau kita lihat sejarah mereka qiyamul lail dan sebagainya. Ini gimana, nggak mungkin saya bisa bangun karena kecapean, nanti bangun pagi hari lagi sudah harus siap-siap kerja lagi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sebelum tidur kita gunakan qiyamul lail sedapatnya. Ya, jadi kalau nggak bisa seperti para ulama yang sampai jumlah rakaatnya banyak, ya paling tidak 2 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat witir sebelum tidur gitu kan. Sama juga ketika sholat duha, kalau nggak bisa tadi seperti Imam Al-Maqdisi dan itu sesuatu yang tidak mudah itu dan itu susah gitu ya.
Kalau sholat dari waktu duha sampai duhur sampai 300 rakaat seperti Imam Al-Maqdisi itu susah sekali kan. Ya paling tidak 2 rakaat duha minimal atau 4 rakaat duha atau 6 rakaat duha itu sudah sudah istimewa ya. Karena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal itu adalah yang langgeng ya kan. Adwa muha wa in qalla, yang amal itu yang sebaik-baiknya amal itu yang adwa muha wa in qalla, yang paling langgeng meskipun itu sedikit ya. Sedikit meskipun cuma misalnya sebelum tidur itu 2 rakaat tahajud yang mulai ditambah dengan 3 rakaat witir, tapi continue terus, ini juga akan menjadi keberkahan. Sama juga kalau misalnya duha nggak bisa sampai 8 rakaat, ya minimal 2 rakaat duha tapi itu langgeng, itu juga akan menjadi sebab barokah ya. Kemudian zikir mungkin nggak bisa panjang, setiap habis sholat tetap kita berzikir seperti para ulama mengajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Kemudian ayat kursi kita baca, kemudian kita berdoa. Itu langgeng, itu sudah mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan menjadi barokahnya hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Kayaknya Ustaz Abdul Hayy masih mute ya itu mikrofonnya belum ini Ustaz. Oh iya, saya bicara ternyata nggak kedengeran, pantesan saya ketawa-ketawa kok nggak diam aja gitu ya. Jadi ada yang bertanya nih ya dari Ibu Nur Hidayati, bagaimana Ustadz yang harus kita prioritaskan ketika waktu sholat duha, akan tetapi waktu itu bertepatan pada kajian yang mau kita ikuti, bagaimana? Yang mana yang harus kita dahulukan? Wah, ada sampai begini nih ya. Silakan Pak Ustadz. Waktu sholat duha itu kan panjang ya. Sholat duha itu waktunya panjang sekali. Duha itu waktunya panjang, dimulai dari matahari terbit sampai kira-kira 1 tombak, gitu ya, sampai nanti menjelang duhur. Jadi waktunya panjang. Jadi insya Allah kalau kita menyempatkan waktu itu bisa, karena kajian itu kan biasanya 1 jam setengah biasanya kan. Jadi Ibu masih punya waktu insya Allah. Jadi bisa dapat dua-duanya insya Allah. Dapat duhanya, juga dapat kajiannya. Ya, terima kasih ya. Ini ada tanya tentang teori belajar. Kayaknya tadi udah disebut ya. Ada yang bilang 20 menit konsentrasi dan sebagainya ya. Itu sudah dijawab. Ada dari Ibu Diva Amelia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita baca. Terkadang takut membaca sesuatu yang menyalahi ajaran sampai salah mengartikan. Bagaimana mendapatkan keberkahan dalam buku yang dibaca dan tips menghindari dari bacaan yang salah atau memilih buku dengan benar. Ini penting juga nih ya. Silakan Ustaz. Ya kalau ada kekhawatiran, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu ilmu itu kalau kamu tidak tahu. Misalnya mau membaca tentang ilmu kalam yang bikin kita itu selamat misalnya. Tanya pada ahlinya yang tentang ilmu kalam. Tanya pada Ustaz Abdul Hayy misalnya, Ustaz, untuk pemula apa yang harus saya baca? Misalnya, karena beliau ahlinya tentang filsafat Islam, beliau juga ahlinya. Ustaz, kalau saya mau membaca tentang filsafat Islam yang supaya, karena saya masih pemula, misalnya buku apa yang bagus di awal saya baca, tanya kepada ahlinya, tanya. Sama kalau misalnya mau belajar ilmu fisika misalnya, kan gitu kan, kita kan juga akan tanya kepada ahlinya kan, pada profesor fisika. Kalau pemula mana buku-buku yang harus dibaca, dan itu hal yang
yang sangat lazim di kampus-kampus Eropa itu bahkan diberikan guideline ya, diberikan guide apa sih referensi yang harus dibaca gitu kan. Misalnya mahasiswa S1 semester pertama mata kuliah ini, itu pasti kemudian nanti ada referensi yang akan dibaca. Siapa yang memberikan referensi itu? Ya ahlinya itu, kan gitu kan. Jadi serasa seperti itu. Sama juga misalnya Anda mau tanya tentang kira-kira novel-novel yang bagus itu apa yang dibaca? Ya tanya kepada sastrawan-sastrawan Muslim yang yang Anda percaya. Kira-kira buku yang selamat, novel-novel yang selamat seperti apa saja misalnya, kira begitu. Jadi kembali bertanya. Sama mau belajar ilmu hadis misalnya. Ilmu hadis itu kan kitabnya juga banyak sekali. Tapi saya masih pemula, Ustaz, mana yang bagus dibaca? Ya, nanti Anda tanya pada orang yang ngerti tentang hadis, maka Anda akan diarahkan, akan diberitahukan buku ini dulu yang bagus, supaya Anda nggak bingung, supaya Anda nggak, nanti kalau udah langsung bacanya Qadri Qurawi, Anda bisa bingung itu, kalau Anda masih pemula misalnya gitu, atau Nukhbatul Fitri, Anda bisa bingung. Gitu. Maka perlu mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya. Demikian juga kalau misalnya tentang pemikiran Islam yang secara lebih luas, gitu kan, maka mana yang harus dibaca, tanya kepada ahlinya, gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Abdul Hayy bisa menambahkan tentang masalah ini. Ya, Masya Allah ini ya. Waduh, ada yang nelfon lagi. Ini penting sekali kita dekat dengan ulama, dekat tokoh-tokoh ya, karena dengan dengan ulama itu kita mengetahui mana yang patut dibaca dan mana yang tidak ya. Mana yang patut dibaca dan mana yang tidak, kita memang harus komunikasi terus dengan orang-orang ahlinya. Jadi ketika kita ingin membaca sesuatu, kita harus mengoptimalkan waktu dengan memilih yang tepat, yang terbaik. Karena itu tahu dalam bidang apa, ahlinya apa. Nah ini tepat sekali yang dikatakan oleh Kang Abik ya, oleh Kang Abik. Karena itu tadi ada juga yang meminta nih ya, menyarankan bagaimana nanti Al-Qatan Institute ini buka juga sesi kelas untuk penulisan novel karena ada ahlinya di sini. Nah, mudah-mudahan nanti Kang Abik ini berkenan kapan waktunya ya secara online gini. Nah, insyaallah nih. Ini grup kita ini ya grup kita ini 100 nih. Kita punya punya maksimal ya yang Zoom kita miliki ini, yang Pro ini 100. Nah, kita nggak punya yang 500 belum ada ya. Nah, ini yang 100 ini sekarang antri ya. Penuh yang 100 ada kosong dikit, ada yang keluar atau mental gitu, ada yang ngisi lagi. Jadi di belakang ini banyak sekali yang tidak dapat masuk. Nah, di grup ini, di antrian ini waiting list ini banyak sekali ternyata ya. Penggemar-penggemar Kang Abik ini bertanya-tanya, "Ada yang kosong nggak? Ada yang kosong nggak?" Ya. Ini sangat menarik fenomenanya nih. Ya biasanya nggak seperti ini. Kita bikin kajian ini. Nah, Kang Abik ini ya sampai satu grup ini masih ada puluhan orang bertanya-tanya. Gimana caranya masuk? Gimana caranya masuk? Tapi kita ya Zoom kita ini cuma 100 isinya nih maksimal tuh ya. Kadang-kadang mental kenapa keluar gitu mungkin jaringan nanti ada yang kosong. Langsung diisi yang sudah antrian ya. Jadi betul-betul nih itu pasar senggol nih ya, saling berebut masuk nih di grup ini, Masya Allah ya. Nah ini keberkahan salah satunya buktinya nih. Ya kita lanjutkan atau gimana nih Kang Abik? Ada juga pertanyaan ini banyak nih Satu kalau dibaca nih. Apa? pertanyaan boleh, Ustaz? Satu Pertanyaan boleh? pertanyaan boleh. Boleh ya. Oke. Ini ada lagi dari Tatang Hidayat nih, dia bertanya nih, katanya, wah setelah diajarkan tentang bagaimana tentang ulama merasa malu tuh ya, bahwa dirinya belum bisa seperti itu. Nah dia bertanya, bagaimana caranya untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan anak milenial Indonesia? Yang saat ini hasil salah satu survei sangat rendah, berada di peringkat 60 dari 61 yang disurvei. Apalagi dikait-kaitkan dengan budaya literasi kita turos. Ya, bagaimana? Ya, Pak Ustadz, silakan. Baik, memang kalau kita bicara tentang budaya literasi di bangsa kita, memang kita saat ini masih prihatin. Ya. Kebetulan saya sendiri juga pegiat literasi ya. Sejak saya bergabung bersama dengan Forum Lingkar Pena, misalnya kita juga melakukan gerakan literasi, pelatihan menulis ya dari satu kota ke kota yang lain di seluruh Indonesia ya. Kemudian kita diingatkan hasil penelitian yang diteliti oleh Pak Taufik Ismail, memang literasi kita masih memprihatinkan, dan tapi kita tidak membuat kita
patah semangat ya, kita terus akan semangat untuk menebar semangat literasi. Gimana caranya ya? Ya caranya ya dari orang-orang yang paling dekat, yang paling memungkinkan untuk kita tingkatkan kualitas literasinya, ya kita mulai dari mereka. Kalau Anda seorang ayah, ya dimulai dari anak-anak Anda sendiri ya. Dan kalau untuk anak-anak kita misalnya, itu cara terbaik itu adalah keteladanan ya. Keteladanan. Jadi kalau orang tuanya itu terbiasa membaca, terbiasa pegang buku, kemudian keluar dari rumah pulang bawa buku dan seterusnya, itu nanti dengan sendirinya anak itu akan mengikuti ya. Seperti itu. Kemudian momen-momen spesial itu juga didekatkan dengan buku. Anak itu misalnya ulang tahun, kita hadiahnya adalah buku, atau kita agak jalan-jalan ke kota, kemudian mampir ke toko buku, setelah itu baru misalnya terus baru beli steak atau baru beli bakso setelah itu gitu. Jadi buku dulu baru makannya gitu ya. Jangan dibalik ya. Nah, itu nanti anak akan suka dengan apa itu. Dan kemudian kita bikinlah event-event sendiri untuk anak-anak kita sendiri, misalnya kalau misalnya anak itu bisa menyelesaikan satu buku akan ada hadiahnya misalnya. Ya pokoknya ada kreativitas yang bisa kita kembangkan bersama dengan anak-anak kita. Nanti bisa tambah kepada ponakan kita. Kalau ada seorang guru lebih enak lagi. Sebenarnya itu bisa power Anda sebagai guru itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas literasi. Memang ini juga perlu kesadaran dari para guru bagaimana meningkatkan kualitas literasi. Saya pernah menyampaikan kepada guru-guru pengajar sastra dan bahasa Indonesia kan gitu kan. Sesekali saya bilang gitu, anak-anak itu jangan cuma misalnya kalau ujian atau ulangan gitu ya, itu jangan sekedar ditanya tentang siapakah penulis buku ini, A fulan, B fulan, C fulan, jangan cuma sekedar seperti itu. Sesekali bikinlah misalnya setengah semester itu bikinlah kabar gembira kepada sang anak misalnya. Siapapun yang sudah bisa menghasilkan satu cerpen, maka pasti akan saya kasih nilai sekian. Siapa yang sudah menerbitkan cerpen di koran, misalnya, sudah nggak usah ulangan, udah langsung saya kasih nilai sekian. Itu sudah otomatis, itu anak itu, kalau dia bisa menulis cerpen di koran, diterima di koran, itu teori itu sebenarnya sudah nggak penting lagi, teori tentang berbahasa, teori tentang bersastra, karena dia sudah langsung mempraktekkan itu. Jadi layak dia kemudian mendapat nilai 9 di rapotnya kalau di semester itu dia dan saya pernah menantang kepada salah seorang dekan Fakultas Adab ya, karena saat itu bagaimana Kang cara meningkatkan kualitas anak-anak ini supaya bisa berkarya, bikin novel dan karya sastra. Saya bilang begini, berani enggak? Kalau ada mahasiswa dia bisa menerbitkan novel yang berkualitas dan diterbitkan oleh penerbit yang berkualitas, bukan penerbit indie, bukan penerbit yang tidak jelas, tapi penerbit yang berkualitas, yang terkemuka berkualitas. Kan ketahuan sebenarnya yang masuk di kota-kota mana kan ada penerbit berkualitas. Kalau ada mahasiswa itu bisa menerbitkan itu menjadi pengganti tugas akhir atau skripsi. Berani nggak? Karena ini dilakukan di beberapa kampus di Eropa. Di Eropa itu kalau jurusannya jurusan creative writing, itu diantaranya hasilnya itu yaitu dia menerbitkan hasil karya creative writing yang misalnya novel atau mungkin kumpulan puisi ya, kemudian dilihat sama profesornya bahwa ini memang bagus, ya udah itu tidak perlu lagi nulis tesis kan gitu. Berani nggak seperti itu? Dan dia wah kalau ini Kang ini panjang urusannya Kang terkait inilah. Lah ini memang perlu terobosan kan begitu. Mungkin begitu Pak terkait kita bicara tentang literasi ya, tapi kita tetap semangat Pak ya, insya Allah semangat dan jangan khawatir, insya Allah Al-Qahtani Institute termasuk bagian yang akan menggerakkan literasi para santri, literasi pemuda Islam, milenial Islam. Maka Pak nanti kalau punya anak diajak masuk ke Al-Qahtani Institute. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Jadi memang sengaja kita ini ya di Al-Qahtani Institute ini setiap acara itu selalu ada referensinya gitu ya, kayak sekarang ini. Padahal kita tahu nih, kita sangat pengen dengar Kang Abik. Semata Kang Abik udah sangat mencukupi gitu. Tapi tetap kita paksakan dimasukkan kitab. Supaya apa? Supaya kitab itu kebaca. Kalau tidak,
lupa akhirnya. Nah, jadi setiap momen-momen itu baik di kelas, baik yang bebas umum seperti ini ada referensi kitab. Nah, ini juga ingin mencari keberkahan. Karena ulama itu senang kalau kitabnya dibaca. Jadi dia ini kalau tingkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti juga mendoakan juga ya, menjadi syafaat. Ulama itu ada syafaatnya. Syafaat bagi ya yang Allah kasih. Nah, kalau nabi itu syafaatnya luas. Kalau ulama nah sesuai berapa jatahnya kita pengen dapat syafaat dari ulama dengan baca kitab-kitabnya. Jadi semua yang kita kaji ini ada imam-imam, ada ilmu-ilmu selalu kita lontarkan kitab-kitab ya supaya akrab dengan karya-karya mereka. Nah, itu salah satu caranya. Hmm. Itu juga Ustadz yang saya lakukan ketika saya nulis novel Ustadz. Ya. Jadi ketika saya nulis ayat cinta misalnya, itu kan saya pakai maroji itu Ustadz. Dan di halaman terakhir itu ada marojiknya tuh ayat cinta. Dulu tuh ada sastrawan yang itu tanya ke saya, ini baru pertama kali nih saya menemukan novel di belakangnya ada marojiknya kan itu. Itu. Anda boleh baca ya, ada cinta misalnya itu ada marojiknya. Dan kemudian nanti kemudian banyak yang mengikuti kemudian alhamdulillah. Ya. Itu ya kan. Ya, kita memang harus membuat tren. Jadi trendsetter dalam kebaikan, jangan ragu-ragu ya. Mansan nasunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Insyaallah ya. Ini masih ada lagi pertanyaan banyak nih, Pak Ustadz nih, ya. Dari namanya Sabila Hamida. Ini sepertinya masih gadis ini. Pelajar dia bilang, pelajar putri nih. Ustadz, Afwan, izin bertanya. Saya statusnya seorang pelajar. Terkadang waktu belajar bisa full seharian. Hanya diselingi makan dan sholat, juga istirahat 2 jam pada siang hari. Apakah kiranya saya bisa menjadi penulis yang sukses seperti para ulama yang tidak menulis dengan waktu yang sisa? Apakah ada tips dan triknya, Ustadz? Karena saya masih bingung dalam memanage waktu saya agar produktif. Syukron. Ini ya. Ini pertanyaannya. Jawabannya kan apakah bisa? Jawabannya bisa banget. Ya. Bisa banget. Ya kan? Memang Anda ini sedang belajar, maka manfaatkan waktu Anda untuk belajar secara maksimal. Ketika di kelas, ya jadilah pelajar yang baik. Dengarkan betul-betul apa yang disampaikan oleh guru. Jadilah murid, pelajar yang tawaduk kepada gurunya, dapatkan ridho guru Anda, ini penting sekali ya, dapatkan ridho guru Anda, ridho guru itu sangat-sangat penting ya. Terus kemudian ada tugas dari guru, kerjakan dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, jangan sekedar copy paste ya, Anda benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu sudah menjadi bagian dari proses untuk menjadi penulis sesungguhnya, karena menulis itu kan yang ditulis juga ilmu juga ya. Jadi kalau Anda menjadi pelajar yang baik, kemudian belajar sungguh-sungguh, maksimal, kemudian juga terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah cita-cita Anda akan kesampaian biidznillah insya Allah. Dan ditambah kalau Anda menjadi penulis ya mulai berlatih menulis ya. Gak usah muluk-muluk dulu kalau bisa setiap hari bikin semacam punya buku harian untuk Anda catat. Sesungguhnya dengan mencatat ilmu yang Anda pelajari di sekolah dengan baik secara serius itu juga sudah menjadi bagian dari berlatih menulis ya. Terus kemudian kalau ada lomba-lomba kepenulisan baik di sekolah atau antar sekolah, nggak masalah, ikut aja ya, ikut aja. Kalau kalah gimana Ustaz? Kalah nggak apa-apa. Ya kan? Kalah nggak apa-apa. Kalau Anda sudah berhasil menulis sebuah karya, Anda ikutkan lomba, kemudian Anda kalah, secara lomba itu Anda kalah, menurut jurinya itu Anda nggak masuk sebagai pemenang, sesungguhnya Anda udah jadi pemenang. Kenapa? Karena Anda berhasil menulis sebuah karya, misalnya cerpen ya, merampungkan sebuah cerpen, itu Anda udah menang. Anda udah menang. Anda sudah mengalahkan banyak hal saat itu ya, karena udah Anda berhasil melahirkan sebuah karya, dan itu akan menjadi track record Anda, diri Anda sendiri ya sebagai tangga untuk menjadi penulis yang profesional. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Serasa mungkin sudah cukup dulu Ustaz ya. Iya, baik ya. Ini Masya Allah ini sangat banyak mendapatkan faedah-faedah mutiara-mutiara dari Kang Abik ya.
kita sangat bersyukur bisa hadir di sini, dan lebih senang lagi kalau nanti rencana kita bikin apa itu ya, ada kursus penulisan yang dipimpin oleh Kang Abik, dibuka oleh Kang Abik, diadakan di Perkataan Institut, bagaimana caranya, nah itu nanti dibicarakan ya. Mudah-mudahan nih akan lebih banyak lagi memberikan manfaat. Banyak jadi penulis-penulis hebat seperti Kang Abik, insya Allah ya, kita sambil lockdown di rumah, tapi sambil kreatif. Nah, jadi memang sekarang ternyata yang diharapkan itu ilmu kreatif, ilmu yang bisa dipakai di mana saja, dalam kondisi apa saja. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Ya, ilmu-ilmu yang skill yang harus aktivitas di luar malah sekarang dikunci kita. Nah, yang keluar sekarang kreativitas, apalagi menulis, dia tidak ada batasan, tidak ada rintangan untuk mewujudkan ini. Nah, ini semoga ya nanti kita clear-kan, kita jadikan real gitu sebagai program, mudah-mudahan kita ucapkan terima kasih, semoga Kang Abik makin memberikan, menjadi suluh bagi generasi-generasi yang datang, sebagai sosok yang tampil beda, tapi kemudian menjadi trendsetter, yaitu penulis novel pembangun jiwa. Wah, masya Allah ya, ini masya Allah ini. Semoga ya, dan kita ucapkan terima kasih, barakallahu fiik, wa Wa yubarik fiik. jazakumullah khair. Semoga kita ketemu lagi ya di Amin, majelis amin. yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan berat hati ya kita terpaksa nih ya kita kembali dulu, tutup dulu acara ini. Dengan kita tutup dengan rasa berat gitu ya, kita tutup tapi berat, tapi terpaksa kita tutup karena waktu ya, kita ada waktu lain yang kita gunakan untuk lain pula ya. Kita tutup, seminar ini dengan ucapan alhamdulillah, dan kemudian kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai perwakilan Al-Katan Institute mengucapkan terima kasih kepada Kang Abik, juga kepada peserta sekalian. Semoga semuanya menjadi berkah ya. Amin, amin. Dan walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.